udah betul-betul mati baru saya dikubur. Kalau belum mati belum saya berani ngubur dan. Caranya gimana? Setelah Diminum kan? setelah diminum Pada saat diminum itu dia sekarat nggak? Tolong-tolong nggak? nggak bisa. Kan gini kan? Dikasih minum, nah minum, glek. Wah, minuman apa nih Pak? Seperti itu nggak? Nah, Orangnya nggak sempat bilang seperti itu. jadi gimana? Setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Jika sebelumnya, warga Jawa Barat sempat digegerkan dengan kasus serial killer yang dilakukan oleh Wawon CS, si dukun pengganda uang, yang korbannya bukan hanya dari pasien namun juga keluarganya, kini kasus serupa datang dari Jawa Tengah. Sepak terjang seorang dukun pengganda uang di Banjarnegara bernama Slamet Thohir alias Mbah Slamet, 45 tahun, terungkap berkat laporan dari GE pada tanggal 27 Maret tahun 2023. Kapolres Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto, membeberkan GE merupakan anak salah seorang korban pembunuhan Mbah Slamet berinisial PO, 53 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat. Laporan GE ke polisi dilakukan atas dasar pesan WhatsApp yang dikirimkan korban PO kepada anaknya yang lain berinisial SL atau adik GE pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Atas dasar laporan GE itulah, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Banjarnegara segera melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi menemukan jasad PO yang sudah terkubur di Jalan Setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, pada Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Lokasi tersebut diketahui sebagai lahan kebun milik Mbah Slamet. Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku, korban PO dibunuh oleh Mbah Slamet dengan cara diberi minuman yang telah dicampur racun ikan atau potas, yang mana minuman tersebut disebutkan sebagai bagian dari ritual. Hal tersebut dilakukan karena Mbah Slamet kesal ditagih uang hasil penggandaan oleh korban PO secara terus-menerus, meski menurut keterangan Mbah Slamet, ia sudah sempat membayar pada PO sebesar 11 juta rupiah. Dalam hal ini, Mbah Slamet menjanjikan akan melipat gandakan uang sebesar 70 juta rupiah yang disetorkan PO, agar menjadi 5 miliar rupiah. Hingga Selasa, tanggal 4 April tahun 2023, total 12 jenazah yang sudah ditemukan. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara AKP Bintoro Tio Pratama dengan bantuan para sukarelawan, mengatakan, selain temuan beberapa gundukan tanah berisi jenazah, beberapa korban diantaranya dikubur oleh pelaku dalam satu liang lahat. Setelah dievakuasi dari lokasi penguburan, jasad-jasad tersebut langsung dibawa ke RSUD Haji Lasmanah Banjarnegara untuk dilakukan identifikasi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan DVI oleh Polda Jateng. Menurut pengakuan Mbah Slamet, ia membunuh korbannya sejak tahun 2020. Tapi dia lupa nama-nama korbannya karena kebanyakan warga luar Banjarnegara. Hal ini yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi kepolisian untuk mengidentifikasi korban. Diketahui, dalam melakukan aksinya, Mbah Slamet tidak sendirian. Sang asisten berinisial BS juga telah ditangkap oleh polisi. BS, warga asal Kabupaten Pekalongan ini, berperan mengoperasikan media sosial. BS mengunggah dan menyebarkan informasi atau iklan di Facebook terkait sosok Mbah Slamet. Dalam unggahannya, BS mempublikasikan bahwa Mbah Slamet sebagai sosok orang pintar. BS juga mengunggah informasi praktik perdukunan berupa penggandaan uang. Hal ini yang membuat korban PO tertarik dan datang ke kediaman Mbah Slamet. Korban bertemu dengan Mbah Slamet pada Juli tahun 2022. Korban saat itu mengajak anaknya yang berinisial GE, berusia 14 tahun. Korban dan putranya, yaitu GE, pergi ke Banjarnegara dengan bis. Kemudian, korban dan GE dijemput asisten Mbah Slamet, yaitu BS, menuju ke rumah pelaku. Ada ruangan khusus untuk melaksanakan ritual penggandaan uang di rumah pelaku. Korban yang percaya pun memberikan uang senilai 70 juta rupiah untuk dilipat gandakan. Setelah berselang beberapa waktu, tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 2023, korban kembali mendatangi rumah Slamet dengan mobil pribadi. Tujuannya untuk menagih hasil penggandaan uang yang telah dijanjikan Slamet sebesar 5 miliar rupiah. Sayangnya, 3 hari kemudian, di tanggal 23 Maret tahun 2023, korban memberitahu lokasi dirinya yang tengah berada di rumah Mbah Slamet. Melalui WhatsApp, isi pesan yang disampaikan ke anak korban lainnya, yang berinisial SL,
bahwa korban takut dirinya meninggal dunia. Korban berpesan jika ia meninggal dunia, maka sang anak harus datang bersama aparat. Kalau di Sherlock, ini orang tuanya atau orangnya juga samalah. Takutnya kenapa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter orang tuanya dia. Sama aja. Namanya kan selamat. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Coba ini waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang kaya percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa ayah ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia mau kayak orang mabuk. Jadi bagian mabuk kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Namun, keesokan harinya, korban sudah tidak dapat dihubungi. Kemudian, sang anak yang berinisial GE melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Lalu, fakta apa saja yang berhasil terungkap di balik kasus ini? 1. Pengakuan istri pelaku kasus ini turut membuat istri selamat, yaitu Seneh, terkejut bukan kepalang. Saneh mengaku tidak mengetahui aksi yang dilakukan suaminya tersebut, meski sudah 25 tahun hidup bersama. Dirinya kebingungan ketika GE mencari sang ayah. Seneh terakhir mengetahui korban PO saat pertama kali datang bersama GE. Selain itu, Seneh mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dari Slamet. Ia sudah ditelantarkan sang dukun selama setahun terakhir. Dirinya juga mengaku tak mengetahui berapa besaran biaya yang dikenakan suaminya kepada pasien. Saya ya tahu ada tamu masuk dikasih minum sama saya. Kalau udah ngobrol atau apa kan sama Pak Tuheri, saya juga nggak tahu. Kalau udah ngobrol, tamu pamitan pulang ya silahkan. Kalau mau pulang hati-hati Pak, saya cuma gitu. Kalau udah pergi dari rumah ini kan saya sudah nggak tahu apa-apa. Kemudian tuh, apakah ibu tahu selama 5 tahun ini bapak melakukan praktek penggandaan uang itu ternyata korbannya sampai meninggal, tahu nggak ibu? Nggak tahu. Setelah tahu bagaimana perasaan ibu? Ya saya juga nggak tahu. Tahunya ada tamu di sini, kalau udah ritual udah selesai pulang. Iya pendiam, tapi sama saya kan kejeman. Oh, kejem. Iya kejem. Kalau minta apa, kalau nggak dikasih ngancam. Oh gitu. Iya terus. Sering main tangan juga nggak? Iya sering main tangan. Sering main tangan sama ibu ya. Jadi memang ibu yang selama ini diperlakukan kasar juga. Iya kasar, ya memang diperlakukan kasar. Kalau sudah lama berarti sudah dilantarkan. Kalau itu tamu katanya kena berapa, saya Ibu juga nggak tahu, ya? nggak tahu sama sekali. Iya. 2. Pengakuan para tetangga nama Slamet Tohari atau Mbah Slamet, sang dukun pengganda uang, ternyata tak terkenal di desanya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Tetangga pun kaget ketika mengetahui dukun pengganda uang itu ternyata seorang serial killer. Pemilik warung makan dekat rumah Mbah Slamet, yaitu Kularsi, saat ditemui di rumahnya, mengaku bahwa selama ini, Mbah Slamet bahkan tidak pernah jajan atau sekadar mampir di warung makannya. Namun, warung yang berada di gang dekat rumah Mbah Slamet itu banyak didatangi para tamu luar kota yang menanyakan rumah dukun pengganda uang Banjarnegara itu. Sementara itu, tetangga Mbah Slamet, yaitu Samdiono, menyebut pria itu dikenal baik dan tak pernah berbuat onar. Tak ada hal yang mencurigakan dari dukun pengganda uang itu. Samdiono menyebut Mbah Slamet dikenal sebagai sosok orang pintar, alias dukun. Namun, dia tak tahu aktivitas sehari-hari Mbah Slamet. 3. Masa lalu kelam sang dukun. Mbah Slamet dulu ternyata pernah ditahan terkait kasus uang palsu. Mengutip Tribun Banyumas, di tahun 2019 lalu, Mbah Slamet pernah terjerat kasus peredaran uang palsu. Saat itu, Mbah Slamet bersama 2 orang pelaku ditangkap saat sedang bertransaksi di sebuah minimarket di Kelurahan Gumawang, Wiradesa, Pekalongan. Dari tangan ketiganya,
polisi menyita 1.491 lembar uang palsu yang diantaranya berisi uang pecahan 100 ribuan. Uang palsu tersebut lalu didistribusikan dengan harapan memperoleh hasil sejumlah 70 juta rupiah. 4 tahun kemudian, pada Minggu, tanggal 2 April tahun 2023, sekira pukul 4 pagi, petugas Satreskrim Polres Banjarnegara menangkap Mbah Slamet terkait perkara dugaan tindak pidana penipuan, yang mana kasusnya kini tengah jadi perbincangan. Akibat perbuatannya, para tersangka ini dijerat dengan pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. 4. Perbedaan kasus Mbah Slamet dan Wawon CS secara promosi dan trik. Mbah Slamet diketahui sudah menjadi dukun pengganda uang sekitar 5 tahun, bersama tersangka BS. Keduanya menggait para korban melalui sosial media dengan menjanjikan dapat menggandakan uang sampai 5 miliar rupiah. Tersangka mengaku menipu 5 orang, di mana masing-masing dari mereka ada yang memberikan uang 40 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. Agar para korban percaya, tersangka juga sempat memberikan uang pada korbannya 11 juta rupiah sebagai hasil penggandaan. Uang tersebut lantas dipakai untuk membayar hutang. Sementara itu, Wawon CS mencari korbannya dengan mengandalkan kerabat yang menjadi TKW di luar negeri. Aksi yang juga dilakukan Wawon bersama Duloh dan Dede Solihudin itu, dimulai pada tahun 2016. Wawon menggunakan iming-iming mempunyai ilmu supranatural dan bisa menggandakan uang. Wawon melakukan penipuan dengan cara yang tak biasa. Dia berpura-pura menjadi sosok Aki Banyu yang dianggap oleh tersangka lain dan para korban sebagai sosok sakral dan sakti. Wawon mengubah suaranya ketika berkomunikasi dengan para tersangka dan korban penipuan melalui sambungan telepon. Sosok Aki Banyu ini tidak pernah memunculkan dirinya. Wawon selalu berdalih para tersangka maupun korban akan bertemu sosok sakral itu ketika sudah sukses. Kemampuan mengubah suara itu, ia dapatkan karena kemampuannya dalam mendalang. Manda, percaya tuh kain, mana hayang sukses tuh, teh. Ya hayang, cenah. Lamun mana hayang sukses, sok turutkeun aing teh teh. Tak aing sebagai Ki Banyu nu aya di dasar laut. Tak kitu, Pak. Di sisi lain, 9 TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS, sempat membuat grup di media sosial Facebook. Nahas dari 9 TKW tersebut, 2 diantaranya meninggal dibunuh, 1 orang masih tanpa kabar, dan 6 orang lainnya selamat dengan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Motif pembunuhan Mbah Slamet tega membunuh karena merasa kesal ditagih setelah korban-korbannya menyerahkan uang untuk digandakan. Sementara motif pembunuhan Wawon CS beragam, korban pertama adalah seorang tenaga kerja wanita asal Garut, Jawa Barat, dibunuh karena kerap menagih hasil penggandaan uangnya. Setelah menyetorkan sejumlah uang, korban bernama Siti ini, tak kunjung mendapat hasil dari penggandaan yang dijanjikan Wawon CS. Siti tewas setelah didorong ke laut di Surabaya oleh Noneng, mertua Wawon. Selanjutnya, Noneng pun dibunuh karena dianggap berbahaya lantaran mengetahui tindak kejahatan yang dia lakukan. Setelah itu, jasad Noneng pun dikubur di dalam satu lubang yang sama dengan anaknya yang juga istri Wawon bernama Wiwin di Cianjur, Jawa Barat. Wawon CS juga membunuh istri dan keluarga lainnya untuk menutupi kejahatannya. Awal terungkap kasus Mbah Slamet dapat terungkap bermula pada Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023, anak dari korban PO, yaitu GE melapor kepada kepolisian akan kehilangan ayahnya. Sementara kasus Wawon CS terungkap berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan pestisida hingga racun tikus. Setelah diselidiki, polisi berhasil menangkap 3 tersangka. Mereka adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang juga sempat jadi korban keracunan. Singkat cerita, ternyata ada aksi pembunuhan lain yang dilakukan para tersangka. Wawon CS ternyata pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan Garut, Jawa Barat. Sehubungan dengan kasus Mbah Slamet ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan, tidak menutup kemungkinan kalau korban akan bertambah. Diketahui, untuk menutupi aksinya, Mbah Slamet menutup kebunnya yang berisi jenazah para korban dengan ditanami sawi dan kubis. Posisi jenazah ditemukan di 3 titik galian berkedalaman 80 cm dengan kondisi beberapa sudah berupa tulang belulang maupun ada yang masih utuh namun sudah mulai membusuk.
Dari 12 jenazah yang ditemukan, 9 jenazah sudah dimakamkan secara massal di TPU Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedangkan 1 jenazah sudah dibawa pulang pihak keluarga ke Sukabumi. Polisi menyebut dari total 12 korban tewas, sudah ada 4 yang dapat dikenali, yaitu korban PO asal Sukabumi dan korban M, 49 tahun, asal Palembang, yang diketahui menghilang sejak tahun 2021, serta 2 jenazah suami istri berinisial S dan R asal Lampung yang diketahui menghilang sejak tahun 2021 lalu dan berpamitan pada keluarga, ingin membangun rumah Mbah Slamet. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus dukun palsu kali ini? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian investigasi kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.